Sepanjang rapat Rafa terlihat sekali tidak konsen, dan Sandilah yang selalu dengan sigap menjadi jubir sang bos. Hingga rapat pun selesai, Rafa dan Sandi berjalan kembali ke dalam ruangan mereka. Sepanjang jalan Rafa terus saja mengedarkan pandangan seperti mencari sesuatu. Itu adalah hal yang langka hingga membuat para karyawan sedikit aneh dengan sikap bos. Bro, kalau lo nyari dia, suruh saja dia ke ruangan lo, jangan kayak gitu jadi aneh tahu. Sandi berbisik pada Rafa. Rafa hanya melirik Sandi sekilas lalu berjalan kembali. Ditempatkan di mana dia? Tanya Rafa setelah sudah sampai di ruangannya. Di bagian keuangan, satu ruangan dengan Pak Budi. Rafa hanya manggut-manggut saja, ia melihat jam di pergelangan tangannya sudah pukul 4 sore, ia ada janji dengan sang mamah namun ia ingin sekali mengajak Intan. Jam berapa dia pulang? Biasa bro jam kantor. Bisakah dia pulang lebih awal, supaya kita bisa ke rumah mamah? Santai bro, lo jangan mempersulit dia. Mempersulit bagaimana? Dia di sini magang, kalau sering lo panggil ke sini atau pulang lebih awal itu akan membuat karyawan yang lain curiga. Tak ada tanggapan dari Rafa. Ia paham apa yang dimaksud Sandi. Kenapa Nonya tidak aktif? Rafa mencoba menghubungi Intan namun tak juga nyambung, mencoba mengirim pesan hanya checklist satu, kemana dia? Bro lo udah mau pulang kan? Tanya Sandi. Kenapa memangnya? Ya gue mau pulang lah. Rafa memutuskan untuk pulang pukul 5 agar bisa pulang dengan Intan. Gak bisa, gue belum pulang jadi lo tunggu di sini. Yeelah bro tadi katanya lo mau pulang cepat, tapi kenapa masih di sini? Kok gak bisa dihubungi ya? Rafa sibuk dengan ponselnya jadi tak mendengarkan Sandi berbicara. Lo lagi hubungi siapa sih bro? Sandi penasaran. Intan. Sandi merogoh kantung celananya dan mengambil ponsel, mencari satu nomor lalu menghubunginya. Halo Demus lagi di mana sekarang? Di jalan mau pulang, ada apakah? Oh tidak apa-apa, hati-hati Demus. Iya kak. Sandi sengaja membesarkan volume suaranya agar Rafa dapat mendengar juga. Klik, Sandi mematikan ponselnya, ia menggoyang-goyangkan ponselnya di depan Rafa. Sudah terjawab kan? Gue mau pulang. Sandi langsung keluar dari ruangan Rafa. Rafa terbengong-bengong, kenapa Sandi bisa menghubungi Intan, sedangkan saat ia hubungi ponselnya tidak aktif. Apa dia mengganti no ponselnya? Awas kau Intan. Rafa memutuskan untuk pulang ke rumah mamahnya lebih dulu. Sebelum ia menemui Intan nantinya. Rafa bagaimana perkembangan perusahaan? Pak Kuncoro bertanya pada Rafa, kini mereka bertiga sedang berbincang-bincang di teras samping taman. Setelah makan malam yang lebih awal karena Rafa ingin cepat-cepat pulang. Meningkat Pak, semua kerjasama berjalan dengan baik tak ada kendala, dan mungkin bulan depan Rafa akan bekerja sama dengan perusahaan besar dari Kanada. Bagus, Pak Kuncoro memuji kinerja anak satu-satunya. Kalian tuh bisa gak sih kalau di rumah tidak membicarakan bisnis, ngobrolin apa kayak gitu? Mama maunya kita ngobrolin apa? Tanya Pak Kuncoro pada Mama Ellen. Ya apa kayak gitu, misalkan calon mantu mungkin. Hao, Rafa menarik nafasnya dalam. Rafa umurmu sudah 30 tahun, masa belum dapat pasangan juga? Mama Ellen memandang Rafa dengan kesal. Jangan mulai deh mah. Coba itu Pak anakmu dinasihati. Mama Ellen meminta pembelaan dari suaminya. Rafa apa kamu sudah punya calon istri? Tanya Pak Kuncoro dengan serius. Sudah Pak. Jawab Rafa tegas. Apa? Mama Ellen terkejut. Mama apaan sih teriak begitu, kayak di sinetron aja kagetnya. Kamu serius Rafa? Kamu sudah punya calon mantu buat mama? Terlihat sekali binar bahagia dari raut wajah Mama Ellen. Rafa mengangguk yakin. Lalu, kapan kamu mau membawanya ke sini? Mama ingin cepat-cepat melamarnya untukmu. Sabar mah, Rafa masih harus meyakinkannya terlebih dahulu. Maksudmu, apa dia tidak memiliki perasaan yang sama denganmu? Bukan begitu mah, hanya saja dia takut kalau orang sekitarnya tidak setuju. Orang sekitarnya. Mama Ellen terlihat bingung. Dia selalu mementingkan perasaan orang lain.
Apa orang tuanya tidak setuju? Mana mungkin lelaki tampan dan mapan seperti kamu itu ditolak nak, biar mamah yang berbicara dengan orang tuanya. Mamah yakin. Tentu saja mamah yakin, mama akan membantumu untuk mendapatkan gadis itu nak. Apa jika mama memiliki anak perempuan, mama akan merestui jika Rafa lamar. Tentu saja mama akan sangat setuju, memiliki menantu sepertimu. Ucap Mama Ellen dengan penuh keyakinan. Rafa pun manggut-manggut yakin, dan Rafa rasa mamahnya bukanlah penghalang baginya nanti. Apa dia cantik nak? Tanya Mama Ellen penasaran. Tentu saja. Apa dia baik? Tentu saja. Mama Ellen percaya anaknya pasti sudah memiliki kekasih. Gadis itu pasti sangat penting bagi anaknya, karena Rafa yang tertutup kenapa bisa tiba-tiba terbuka saat ditanya. Baiklah mah, Rafa permisi dulu. Rafa beranjak dari duduknya. Apa kamu tidak ingin menginap Rafa? Tanya Pak Kuncoro yang sedari tadi hanya diam melihat interaksi istri juga anaknya. Lain kali saja Pak. Rafa mencium kedua tangan orang tuanya dan berlalu pergi. Rafa, siapa nama calon mantu mama itu? Mama Ellen berteriak karena Rafa sudah hampir mencapai pintu keluar. Ia lupa menanyakannya tadi. Mama sudah mengenalnya. Jawab Rafa. Apa tadi Rafa bilang Pah? Mama Ellen sebenarnya mendengar namun ia takut salah dengar. Mama sudah mengenalnya. Jawab Pak Kuncoro. Mama juga dengar Pah. Dasar wanita. Gumam Pak Kuncoro. Tapi kira-kira siapa ya Pah? Lucy. Itu tidak mungkin, apa Diana? Tapi terakhir kali Rafa sudah menolaknya, lalu siapa ya Pah? Pak Kuncoro hanya mengangkat kedua bahunya tanda tak tahu. Iwas si papah nih, bantu cari tahu dong Pah. Mama Ellen kesal dengan suaminya yang sedari tadi hanya diam. Padahal di hati Pak Kuncoro ia takut salah bicara, tahulah kalau wanita itu minta pendapat tapi kadang dia sendiri yang mematahkannya. Kira-kira siapa ya? Mama Ellen masih terus saja berpikir sampai-sampai ia tak tahu jika sudah ditinggal masuk oleh Pak Kuncoro. Pah, nanti papa coba ngomong sama Rafa ya soal, Mama Ellen melihat ke kanan dan ke kiri, ia tak lagi melihat Pak Kuncoro di sampingnya. Papa, kok mama ditinggal sih? Teriak Mama Ellen. Rafa ingin segera bertemu dengan Intan untuk menanyakan ponselnya yang berganti nomor, ia kesal kenapa dirinya tak diberitahu tentang no baru itu. Malah justru Sandi sudah punya no-nya. Rafa baru saja melewati rumah Intan, terlihat sepi dan belum terlihat motor Intan yang terparkir. Apa dia belum pulang ya? Rafa melirik jamnya sudah pukul 8. Tapi tadi saat ditelepon bukannya dia bilang sedang di jalan. Lalu kemana dia? Rafa terus saja berbicara pada dirinya sendiri. Dan mobil masih di depan jalanan rumah Intan. Rafa memutuskan untuk pulang ke rumahnya lebih dulu, untuk membersihkan diri setelah itu baru ke rumah Intan lagi. Bang, masih lama ya? Satu lagi Neng. Di sini ada lagi di mana ya Bang? Wah jauh Neng, kasihan nanti Nengnya kecapean, tungguin aja sebentar lagi juga selesai. Ibu, sakit, pelan-pelan. Ini juga pelan-pelan Tan, lagi kamu itu kenapa sih sampai merah-merah begini kakinya, tuh lihat tumitmu sampai lecet gini. Ibu sedang memijat kaki Intan terlihat sedikit membengkak. Ban motor aku bocor Bu, aku harus dorong buat nyari tambal ban, mana jauh banget lagi, sekalinya dapat malah ngantri. Ada-ada saja. Bu Ida masih memijit-mijit lembut kaki Intan, mereka berada di depan TV Intan posisi tiduran dengan kaki di pangku ibunya. Kamu kok gak makan Tan? Sudah Bu, tadi di jalan, soalnya sudah keburu lapar. Harus seperti itu, jangan suka nahan-nahan lapar, sudah sana mandi, lalu istirahat. Aku males mandi Bu. Dengan logat manjanya pada sang ibu. Jorok, tiba-tiba Rafa menimpali omongan Intan, hingga membuat ibu dan anak itu spontan menengok ke belakang. Nak Rafa, sini masuk nak. Rafa mengambil kursi di meja makan dan duduk di depan Intan dan Bu Ida. Kakinya kenapa? Itu loh nak, tadi ban motornya bocor jadi Intan dorong sampai ke tukang tambal ban yang lumayan jauh, terus pulang nangis-nangis deh. Bu Ida berkata sambil senyum-senyum. Ibu,
Gak ada ya, aku nangis-nangis. Intan berkata dengan sedikit malu. Ya sudah, kalau begitu besok berangkat bareng Mas saja. Ucap Rafa. Gak mau ah Mas. Memangnya kenapa? Pokoknya aku gak mau. Intan tak bisa menjelaskan alasannya karena masih ada sang ibu. Hus, kamu itu ditolong sama Masmu kok begitu sih, bukannya terima kasih. Maksud aku bukan begitu Bu. Sudah, besok kamu berangkat bareng Masmu saja. Nak Rafa, ibu tinggal sebentar ya. Bu Ida meninggalkan Intan dan Rafa lalu pergi ke kamarnya. Rafa menggantikan Bu Ida duduk sambil memangku kaki Intan, namun Intan merasa risih saat ingin menurunkan kakinya ditahan oleh Rafa. Rafa mengelus-elus kaki Intan yang mulus putih bersih, terlihat sekali luka lecet-lecet pada tumitnya serta kemerahan pada telapak kaki. Intan merinding sendiri saat tangan kekar Rafa mengelus lembut kakinya. Mas sudah. Mas pijit sebentar biar tidak sakit lagi. Intan tidak bisa menolak lagi, dia hanya diam sambil menikmati pijatan lembut Rafa. Apa kamu masih menyembunyikan sesuatu dari Mas? Menyembunyikan apa? Intan tidak mengerti. Coba kamu pikirkan apa yang belum kamu kasih tahu sama Mas. Tidak ada. Intan menggeleng dengan wajah polosnya. Kenapa ponselmu tak bisa Mas hubungi? Rafa menatap tajam Intan. Ops. Intan menutup mulutnya, kini ia baru sadar apa yang Rafa maksud. Kenapa begitu? Rafa menatap tajam Intan. Maaf Mas. Intan menampakkan senyum manisnya agar Rafa marah. Kenapa? Au, sakit Mas. Intan menarik kakinya, mengusap betisnya yang dicubit oleh Rafa. Rafa langsung menarik kembali kaki Intan dan taruh kembali di pangkuannya. Katakan kenapa kamu tak memberitahu Mas kalau kamu mengganti nomormu. Aku sengaja. Intan menjawab pelan. Sengaja. Rafa geram sekali. Ampun Mas, jangan dicubit. Intan melihat Rafa akan mencubit betisnya lagi. Cepat kasih tahu Mas alasannya, atau bukan lagi Mas cubit, tapi Mas gigit sekalian betismu. Aku sengaja mengganti nomor biar bisa move on dari Mas Rafa. Ucap Intan pelan. Au, Mas katanya gak dicubit. Kamu itu, siapa yang suruh move on dari Mas Hem? Rafa melipat tangannya di dada menatap kesal pada kekasih kecilnya ini. Kan kita sudah selesai Mas, jadi aku. Siapa yang bilang kita sudah selesai? Kan waktu itu. Intan menatap Rafa bingung. Saat itu kamu saja yang mengambil keputusan sendiri, apa Mas setuju? Tapi kan Mas Rafa tak pernah lagi menyapaku. Mas sengaja memberi jarak, agar kamu bisa berpikir. Tapi bagaimana dengan Kak Diana? Bagaimana apanya? Kan Mas sudah bilang kalau Mas gak pernah mencintai wanita manapun termasuk Diana. Tapi Mama kan. Mama tak pernah menjodohkan Mas dengan siapapun, Mas akan mengenalkan calon istri Mas langsung ke Mama nanti. Apa? Mas sudah punya calon istri? Intan terkejut hingga sedikit berteriak. Intan berisik nanti ibu bangun. Rafa menutup kedua telinganya. Siapa calon istri Mas Rafa? Intan terlihat tak bersemangat. Rafa terdiam sejenak. Sepertinya otaknya sedang tidak connect. Ucap Rafa dalam hati, yah, dia punya ide kali ini. Kamu ingin tahu? Rafa tersenyum jahil. Aku gak mau tahu. Intan memalingkan wajahnya. Kamu yakin? Sudah sana Mas Rafa pulang, bikin kesal aja. Kalau kamu penasaran, malam minggu nanti ikut Mas Yah ke rumah Mamah. Aku gak mau. Jelas sekali kalau Intan marah. Kamu harus mau, nanti dandan yang cantik ya, itu kan hari spesialnya Mas. Intan ingin sekali menangis kali ini, hatinya benar-benar hancur, namun ia mencoba menahan air matanya agar tak tumpah keluar. Rafa melihat itu menjadi tak tega, namun kali ini ia ingin melihat bagaimana reaksi Intan. Mas pulang dulu ya, Rafa membelai rambut Intan. Tak ada jawaban dari Intan, wajahnya masih enggan menatap Rafa. Kap, jangan bobo malam-malam, besok pagi berangkat bareng Mas Yah. Rafa mengecup pucuk kepala Intan, ia keluar sambil menahan tawanya, melihat raut wajah Intan yang menggemaskan juga kasihan. Apaan sih cium-cium sudah punya calon istri juga? Intan kesal mengusap pucuk kepala yang dicium oleh Rafa.
Padahal kan aku sudah bilang kalau aku sayang sama dia, tahu begitu ngapain dia deketin aku lagi? Aohek, Intan menghentak-hentakkan kakinya karena kesal. Aduh, Intan lupa kalau kakinya sedang sakit. Rafa tertawa sampai perutnya sakit melihat reaksi Intan tadi, ada rasa kasihan dalam hatinya. Rafa jarang sekali tertawa seperti itu, Intan selalu bisa merubah moodnya secara mendadak, kadang cemburu berlebihan, kadang tertawa bahagia, kadang sedih juga. Lelaki dewasa yang baru menemukan cintanya. Ia sudah pikirkan matang-matang rencananya kali. Maafkan Mas sayang. Pagi pun menjelang Rafa sudah berada di rumah Intan, ia sengaja datang lebih pagi dari biasanya karena ia takut Intan itu kabur lagi. Nak Rafa sudah datang. Ayo duduk sarapan dulu, Intan masih di kamar. Iya Bu, Rafa duduk di depan meja makan, matanya tertuju pada pintu kamar Intan yang masih tertutup. Intaan, ayo sarapan, Bu Ida memanggil anaknya. Ceklek, suara pintu kamar Intan terbuka. Rafa memicingkan matanya menatap ke mata Intan yang sedikit membengkak. Apa dia menangis semalaman? Gumam Rafa dalam hati. Intan kamu abis nangis ya? Tanya Bu Ida yang juga melihat bengkak pada mata anaknya. Semalam kaki Intan sakit lagi Bu. Intan mencari alasan padahal bukan karena itu ia menangis. Ya sudah kalau begitu kamu izin saja kerjanya, ayo ibu antar ke dokter. Gak usah Bu, sudah mendingan kok, semalam aku pakaikan balsam. Benar. Benar Bu. Apa sesakit itu? Tanya Rafa ketika mereka sudah duduk berhadapan. Tidak, lebih sakit-sakit hati. Intan menatap Rafa dengan sinis. Rafa tak bertanya lagi sepertinya mood Intan sedang berantakan pagi ini. Sampai saat ini, di dalam mobil pun Intan terus saja cemberut, ia enggan menatap Rafa. Nanti pulang bareng Mas ya. Mas tunggu di parkiran. Aku pulang sendiri aja, pasti Mas Rafa mau jemput calon istri Mas Rafa kan? Intan dengan sengaja menekankan kata calon istri kepada Rafa. Brak. Intan menutup kencang pintu mobil Rafa, hingga membuat yang di dalam mobil terkejut. Kucing itu kalau sudah marah bisa jadi singa juga ya. Saya kan memang mau jemput calon istri. Rafa menggeleng-gelengkan kepalanya. Intan sengaja turun jauh dari kantornya, ia tak mau ada satupun orang kantor yang melihatnya dan menilainya yang tidak-tidak. Rafa masih memperhatikan Intan yang berjalan menuju kantornya, ketika dilihat Intan sudah masuk ke gerbang kantor, barulah Rafa menjalankan mobilnya. Calon istriku memang menggemaskan. Rafa masih senyum-senyum di dalam mobil.